Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu kasus yang cukup kelam ya, dari Klungkung, Bali. Iya, ini cerita soal hubungan terlarang gitu ya, antara Diana Sari dan Fikri. Betul. Kita coba telusuri gimana kok bisa satu hubungan gelap itu akibatnya mengerikan banget, berantai gitu, kayak domino efek. Nah, itu dia. Fokusnya memang di sebab akibat. Gimana satu pilihan, terus mungkin ada tekanan juga sama ketidakjujuran, itu semua berkelindan jadi, ya gitu deh. Jadi pelajaran penting ya soal dampak keputusan. Tepat sekali. Bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapanya itu loh. Oke, kita mulai dari orangnya dulu deh. Siapa sih Diana Sari ini? Dia asalnya Sumbawa ya. Katanya pinter, supel. Iya, mantan calon bidan, tapi pas kejadian udah nikah, punya anak, kerja jadi teller bank. Terus Fikri, sama-sama dari Sumbawa juga. Iya, nah ini yang menarik. Dia dikenal guru ngaji, orangnya religius, lembut gitu. Tapi, ada tapinya nih. Dia juga ternyata tukang jagal kambing. Punya keahlian motong hewan. Wah, serius? Guru ngaji sekaligus tukang jagal. Wah, kontras banget itu. Iya kan? Dia juga udah berkeluarga, punya anak, bahkan istrinya lagi hamil saat hubungan gelap sama Diana ini mulai. Wah, jadi gimana ya citra publiknya itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di belakang layar. Keduanya kan sama-sama tahu status masing-masing ya. Jelas tahu. Hubungan gelapnya mulai pas Diana jadi teller, Fikri nasabah. Terus ketahuan dong akhirnya. Ya, istri Fikri curiga, terus mergokin. Lapor ke orang tua Fikri. Waduh, terus gimana? Nah, ini eskalasinya cepat. Orang tua Fikri langsung datangi orang tua Diana. Akibatnya, langsung ke Diana. Kena langsung ya Diana? Kena banget. Cerai Februari 2014, hak asuh anak umur 2 tahun, lepas, terus diberhentikan dari bank. Ancur langsung hidupnya. Astaga. Cepat sekali ya efek dominonya buat Diana. Fikri gimana? Fikri juga kena sanksi sosial. Diberhentikan dari mengajar ngaji. Tapi dimaafkan istrinya. nah, itu dia. Dimaafkan istrinya, dapat kesempatan kedua gitu. Wah, beda banget ya konsekuensi awalnya. Ini menarik sih. Kenapa bisa beda gitu ya? Mungkin ada faktor lain. Bisa jadi. Nah, kesempatan kedua Fikri ini dipakai buat pindah. Dia sama istrinya pindah ke Klungkung, Bali, kampung halaman istrinya. Oh, mau menjauh dari Diana ceritanya, biar nggak ketemu lagi. Niatnya gitu. Tapi ya, ternyata diam-diam mereka kontak lagi. Fikri malah bujuk Diana buat nyusul ke Bali. Loh, udah pindah jauh malah dibujuk nyusul. Terus Diana mau? Ini keputusan nekat Diana sih. Dia awalnya mau ke Malang, tapi malah ke Bali naik motor. Nyebrang pakai feri. Ninggalin anaknya, padahal ibunya udah ngelarang. Aduh, nekat banget ya. Mengorbankan banyak hal demi hubungan ini. Iya, mereka ketemu di Klungkung, Fikri nyariin kos buat Diana di Semarapura Klot. Hubungan gelap lanjut lagi di sana. Jadi, pindah rumah nggak menyelesaikan masalah ya? Cuma pindah lokasi aja. Betul, sampai akhirnya konflik lagi. Istri Fikri curiga lagi, Fikri jadi sering nggak di rumah, Fikri jadi jarang nemuin Diana juga. Nah loh, terus gimana? Situasi makin panas karena Diana hamil, dia hubungi Fikri, maksa ketemu di kos, minta dinikahin. Wah, ini puncaknya kayaknya. Fikri pasti nolak kan? Udah punya istri. Iya, Fikri nolak. Terjadilah pertengkaran hebat, Diana emosi, ngancam mau nemuin istrinya Fikri. Nah, ancaman ini nih. Ini yang mungkin bikin Fikri panik luar biasa. Tuh. Sempat ada jeda. Ada waktu buat mikir dong dia. Itu dia poinnya, ada jeda. Tapi dia malah masuk lagi, terus mencekik Diana pakai kain sampai meninggal. Ya Allah. Jadi jeda itu malah dipakai buat memutuskan membunuh ya, bukan buat menenangkan diri. Pantes jadi dasar pembunuhan berencana. Betul, pasal 340 KUHP. Dan setelah itu tindakannya lebih mengerikan lagi. Maksudnya? Apa yang dilakukan sama jenazahnya? Dia pakai keahlian jagalnya itu. Tubuh Diana dimutilasi di kamar mandi kos, dijadiin potongan-potongan kecil. Astagfirullah. Ini brutal banget. Terus potongan tubuhnya? Dibungkus pakai beberapa kantong plastik hitam besar, terus dibuang di 13 titik berbeda. Di Klungkung sama Karangasem. 13 titik? Sebanyak itu? Gila. Ini upaya menghilangkan jejak yang
luar biasa skalanya. Iya, terus dia bersihin TKP, kamar mandi disiram sampai bersih, balik ke rumah istrinya seolah nggak terjadi apa-apa. Dingin banget ya kelihatannya. Penggunaan keahlian jagal itu bukan cuma teknis, tapi kayak ada kalkulasi dingin di sana. Sampai akhirnya warga nemu potongan tubuh. Diawali kepala di Jalan Raya Bukit Jambul, terus di lokasi lain. Langsung geger kan? Pasti geger lah. Di 13 titik lagi nemunya. Polisi gimana? Polres Klungkung sama Karangasem koordinasi, kumpulin semua potongan, dibawa ke RSUP Sanglah Denpasar buat identifikasi. Terus gimana bisa ngarah ke Fikri? Kuncinya justru dari tetangga kos Diana. Mereka curiga, dengar ada ribut-ribut malam sebelumnya, terus Diana nggak kelihatan, tapi motornya ada. Mencurigakan. Ada lagi? Ada yang paling aneh, tetangga ngelihat air got dari saluran kos Diana itu warnanya merah pekat, merah darah. Wah, itu dia. Langsung lapor polisi pasti ya? Langsung, polisi datang ke kos, dapat info penyewanya Fikri sama Diana, warga Sumbawa. Polisi kontak keluarga Diana di Sumbawa, tes DNA ayah memastikan itu memang Diana. Peran tetangga penting banget ya di sini. Tanpa kecurigaan mereka, mungkin lebih lama terungkapnya. Sangat penting, polisi langsung buru Fikri, dia ditangkap 22 Juni 2014 di rumah pamannya. Ngaku dia akhirnya. Awalnya ngelak, tapi akhirnya ngaku. Motifnya yaitu terpaksa katanya karena Diana hamil dan ngotot minta dinikahi. Diadili kan dia. Hukumannya? Di PN Semarapura, vonisnya penjara seumur hidup. Pakai pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Faktor pemberatnya yaitu jeda waktu sebelum membunuh dan cara menghilangkan jejak yang sadis banget. Seumur hidup. Ya, setimpal mungkin dengan perbuatannya. Jenazah Diana gimana? Dipulangkan, dimakamkan di Lombok Tengah, kampung halaman ibunya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih, buat Anda yang dengerin, cerita ini, ya ampun, bener-bener pengingat ya, gimana hubungan yang dimulai dari bohong, dari selingkuh, itu bisa berakhir hancur total. Nyawa hilang, keluarga berantakan, masa depan hilang. Iya, ini lebih dari sekedar berita kriminal biasa loh. Ini cerminan gimana satu keputusan salah, itu efeknya bisa liar banget, nggak terkendali. Nggak cuma ngerusak pelaku sama korban langsung, tapi juga keluarga besar mereka. Anak-anaknya terutama. Kasihan banget. Bener, kita jadi mikir ya soal konsekuensi jangka panjang dari apa yang kita lakukan, terutama dalam hubungan. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ini buat bahan renungan Anda di rumah. Selain tekanan situasi yang jelas banget tadi, kira-kira faktor internal apa ya yang bisa dorong orang kayak Fikri, yang citranya baik, religius, sampai bisa sekejam itu? Pertanyaan bagus tuh. Apa yang bisa kita pelajari soal sisi gelap manusia yang mungkin tersembunyi di balik topeng sehari-hari? Silahkan direnungkan.